Tapi tadi itu kan statement-statement narasi-narasi kayak gitu keluar setelah video klarifikasi saya. Tapi kalau saya nggak bikin video klarifikasi, saya nggak akan bisa membuka lembaran hidup baru. Karena setiap perusahaan yang saya ketuk pintunya, pasti nggak akan percaya, Mas. Kalau saya udah bener-bener keluar. Ya kan? Sedangkan saya juga punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Jadi itu anggaplah video itu sebagai langkah awal saya untuk memasuki langit baru. Dengan suasana yang baru. Tapi karena tangan saya ini memang ditempa dari kecil dengan besi dan hidup di tengah-tengah besi, saya nggak mungkin, Mas, mau kerja yang empuk-empuk kayak jualan roti, kan nggak mungkin. Hancur no roti, karena nggak satu, bukan bidang saya, bukan fak saya, dan saya nggak punya pengetahuan di situ. Jadi sebisa mungkin saya akan berusaha kerja ya di industri yang berhubungan dengan transportasi juga, entah jadi ya tukang bersih-bersih garasi apa jaga satpam di garasi PO mana gitu kan, itu kan masih hubungannya masih sama bersih-bersih juga gitu. Itu malah lebih menjiwai buat saya. Apalagi jadi debt collector yang buat nagih utang ke pengusaha-pengusaha bis misalnya, kan lebih enak lagi, ya kan? Ya begitulah kurang. Tapi dia masih tetap mau bekerja di dunia transportasi, Mas ya? Hasrat itu masih ada ya? Dengerin ya, entah sebagai debt collectornya pengusaha-pengusaha bis, entah sebagai satpamnya garasi bis, entah sebagai tukang bersih-bersihnya garasi pengusaha bis, atau jualan ikan mas di dalam garasi bis, terus pokoknya apapun yang ada di lingkungan transportasi lah. Insya Allah. Nah ini rencana tahun ini gimana nih, Mas? Kan banyak banget dinanti sama Haryanto Mania sama penggemar Mas Rian juga. Kejutan saya, ya itu kejutan saya. Saya meninggalkan zona nyaman saya. Bayangin gimana, anggap saya gimana nggak bilang itu zona nyaman. Saya ada di puncak karir saya, dalam artian puncak karir saya nggak dari segi finansial ya, dari segi status sosial lah. Saya mimpin sebuah perusahaan yang selama 19 tahun sepak terjang saya tidak pernah gagal di lapangan. Bayangin, itu prestasi, Mas. Ya. Saya ikut beliau dari bis 5 unit sampai bisnya sekarang udah, terakhir aku mimpin 200-an lebih, yang di divisiku, Patas sama sama Akap, pariwisata beda cerita. Terus di posisi puncak market, ya. Terus di posisi satu-satunya perusahaan yang hidup dari banyak area, nggak cuma di kandangnya aja. Perusahaan biasanya cuma berani kandang aja, keluar dari kandang gagal, atau nggak berkembang, atau buat punya-punya aja. HR ini nggak, Mas, berkembang di luar kandang, nggak cuma jago kandang. Berarti kan ini udah prestasi. Dan kredibilitas itu masih terjaga dengan baik, sampai detik saya keluar pun masih terjaga dengan baik. Jadi itu kan zona nyaman, Mas. Saya rela loh meninggalkan itu semua dan memilih untuk membuka lembaran hidup baru. Ya buat saya ini kan jadi progres gitu loh, project. Makanya saya anggap kalian tunggu kejutan saya di 2023 itu dalam artian itu. Saya berhasil meninggalkan zona nyaman saya untuk merintis lagi di langit yang baru. Jadi proyeknya itu, yang saya maksud itu malah orang berasumsi kan, wah Mas Rian mau bikin PO sendiri, mau bikin apa? Ya doain aja. Kalau modalnya dari mana kan gitu. Kalau miniatur aja harganya 2 juta. Yang bis beneran harganya berapa? Tapi kan ya wallahu alam. Allah lebih mengetahui segala macam hal yang akan terjadi sama kita di kemudian hari. Mas, kalau saya lihat kan nih Mas Rian tokohnya cukup kuat ya di PO Haryanto ya. Kalau saya lihat komentar tuh sampai gini, Mas, ada komentar bilang bahwa wah Mas Rian udah nggak di PO Haryanto nih, saya mungkin nggak akan naik PO Haryanto lagi. Mas Rian pendapatnya gimana? Jangan bilang kayak gitu. Saya jawab ke mereka aja ya. Jangan kesampean. Mas, adik-adikku masih hidup di situ. Pak Haji, Bapak, orang tuaku masih hidup di situ. Masih mengandalkan hidup dari situ. Anak-anakku, istriku ya kurang lebih masih dikasih kesempatan numpang tinggal di situ. Terus rekan-rekanku semua ribuan orang masih nyari nafkah di situ. Kok kamu tega banget mau ngarepin setelah aku nggak ada terus kalian mau ninggalin perusahaan? Jangan, Bu. Mending kalian ninggalin aku aja. Cuman aku doang satu orang. Ya kan? Jangan bernarasi kayak gitulah. Mungkin Mas yang juga penting nih Mas ya. Apakah di masa depan Mas Rian ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Pak Haji dan kembali ke garasi PO Haryanto, Mas? Hubungan keluarga itu ikatan yang dibuat oleh Allah, Mas. Manusia saat ini yang berusaha merusak hubungan saya dengan beliau, saya anggap itu cuma ujian aja dari Allah. Jadi sifatnya nggak akan selamanya.
Karena yang namanya darah itu pasti lebih kental daripada air. Saya kalau sama adik-adik saya bilang, jangan sampai saya ini sama kalian ribut masalah dunia. Jangankan kok masalah dunia, kamu minta nyawa aja saya kasih. Itu saking kentalnya ikatan darah. Jadi untuk kedepannya ya jujur aja, kalau harapan baik secara maksudnya dalam lingkup keluarga, saya berharap sampai detik ini pun masih baik dan kedepannya akan semakin baik. Tapi kalau untuk perusahaan, saya tipikal orang yang mudah untuk move on, Mas. Saya kalau ditinggalin sama orang ya, terus ya paling merenungnya sebulan 2 bulan, habis itu saya cari pengganti. Saya simpel aja hidup. Makanya mantan saya banyak. Saya jarang berjuang buat orang-orang yang udah dari awal udah niat pisah, itu jarang saya berjuang. Berarti nggak ada kemungkinan CLBK lagi nih sama PO Haryanto? Kok seandainya mungkin beliau dulu nggak ngambil keputusan untuk nyebarin surat pemecatanku ke semua pengusaha, ke publik, ke media-media sosial, ke ini dalam artian ya mungkin saya ada kesempatan buat kembali. Tapi kalau kayak gitu udah dilakukan, sikap seperti itu udah dilakukan, berarti kan itu bumerang yang beliau lempar sendiri dan akan kembali ke beliau. Terus itu sekaligus berarti kan statement yang sudah beliau buat, saya ini sudah tidak ada harganya di dalam perusahaan gitu. Kalau saya berjuang lagi ke sana dan orang akan melihat saya untuk kembali ke sana, berarti sama aja berarti gimana ya, Mas? Kita ini orang-orang hidup di jalan, bener saya punya salah satu sifat buruk, Mas. Saya hidup di jalan, modal saya cuman saya boleh, Mas. Laki-laki itu boleh dibunuh, tapi pantang untuk dihina. Jadi harga diri itu kepake buat saya, Mas. Jadi kalau itu sudah dilakukan, ya saya juga akan melakukan sesuai apa keinginan dia. Jadi statement itu keluar, saya nggak akan kembali, itu karena memang itu yang diinginkan sama beliau. Jadi buat saya nggak akan berjuang kalau saya disuruh fighting, disuruh berjuang untuk keselamatan perusahaan, disuruh berjuang untuk karyawan-karyawan saya di jalan, disuruh berjuang untuk pekerjaan saya all out, Mas. Nyawa saya aja saya taruhkan di depan. Tapi kalau suruh berjuang demi tahta, demi harta, maaf, saya nggak kayak gitu. Jadi mendingan ya sudahlah. Kalian mau bikin narasi seperti apapun, monggo silakan. Kalian tenang aja, saya nggak akan berusaha merebut lagi atau memperebutkan atau memperjuangkan posisi saya. Tuh. Kemudian nasib dari channel YouTube PO Haryanto, Instagram juga, Mas ya? Mas yang megang, Mas. Itu gimana ke depannya, Mas? Kenapa harus nanya nasib? Itu kan dulu saya pakai buat nyari tambahan saya, sama buat ya ngumrohin subscriber saya pengen punya amaliyah ke para, cuman sampai sekarang belum tercapai, mohon maaf, tapi data-datanya masih ada dan saya anggap utang masih, karena pasti akan saya bayar itu nanti. Kalau di saat semua kondisi sudah membaik. Tapi intinya itu semua pribadi saya. Itu saya buat dulu untuk sebagai media branding, memperkenalkan perusahaan ke publik, sama memperkenalkan sosok di balik perusahaan yang selama ini memimpin Pak Haryanto, Bapak Haji Haryanto ke publik. Mungkin kalian juga nggak akan kenal sama Pak Haji kalau aku nggak mulai memperkenalkan beliau di media sosial, ya kan? Kalian ngeliat Pak Haji dari mana? Nah, kan begitu. Karena Pak Haji selama ini nggak pernah ngurusin, Mas, nggak pernah peduli soal media sosial. Aku yang peduli, makanya aku berusaha memperkenalkan, oh ya ini loh ada sosok istimewa di balik perusahaan bernama PO Haryanto. Nah, jadi pada saat itu saya buat untuk itu, jadi ketika saya sudah selesai, ya otomatis selesai juga. Mungkin ntar namanya akan saya ganti. Jadi apa nih, Mas? Ya misalnya saya jualan ikan, ya berarti ikan cupang Rian Mahendra official gitu kan bisa. Intinya akan ngikutin project saya nanti ke depannya lah. Iya. Nah, kalau menurut Mas Rian, seberapa besar nih, Mas, pengaruh sosmed terhadap perusahaan Otobus terutama? Dari segi apa? Dari segi engagement mungkin, terus exposure-nya mungkin? Kalau saya jujur ya, Mas, kalau dari segi untuk okupansi atau untuk nyari market akap yang saya gelutin, pengaruhnya nggak besar. Pengaruh terbesar adalah yang tujuan saya itu bukan untuk nyari market, karena memang saya tahu banget market bis itu nggak terlalu terpengaruh dengan media sosial. Kalau kamu nggak percaya, ntar kamu naik bis, tujuan sini Jakarta, ntar di dalam bis itu ada isinya orang 20 atau 30, kamu tanyain satu persatu, ada yang punya Instagram apa enggak, ada yang punya Facebook apa enggak, ada yang punya Instagramnya bis apa enggak.
Mungkin cuma satu atau mungkin nggak ada sama sekali. Tapi tujuan utama saya adalah pada saat itu saya ingin memperkenalkan dunia transportasi ke publik walaupun mereka bukan pengguna jasa transportasi. Saya ingin mereka mengenal dunia yang saya geluti sejak kecil. Saya ingin mereka mengenal dunia yang saya cintai sejak kecil. Itulah, jadi saya pengen semakin banyak orang mengenal dunia transportasi. Supaya apa? Supaya keadaan transportasi itu bisa semakin diperhatikan dan semakin diperbaiki dan semakin baik lagi untuk ke depannya. Terbukti kan, terminal dulu seperti apa, bis-bis dulu kayak gimana. Sekarang, wah udah serba mewah, serba baik, serba rapi. Cara kerjanya udah semakin santun, semakin baik, semakin maju lagi. Berarti kan cita-cita saya tercapai. Tapi kalau untuk sebagai branding market perusahaan, jujur buat saya nggak terlalu pengaruh. Ada atau tidaknya media sosial di sebuah perusahaan transportasi buat saya tidak terlalu pengaruh. Untuk di bidang saya akap. Tapi kalau untuk di wisata, ya pengaruh banget. Karena kan target marketnya instansi, birokrasi, terus komunitas-komunitas. Tapi beda sama akap. Mungkin untuk penumpang milenial Mas yang melek sosmed gitu, ada peningkatan nggak? Saya bilang nggak terlalu berpengaruh bukan berarti kan nggak ada Mas. Ada pengaruhnya ya untuk orang-orang yang seperti jenengan sebutin tadi. Orang-orang milenial, pekerja kantoran, tapi kan mereka bukan konsumtif harian. Konsumtif harian saya itu siapa sih Mas? Pedagang-pedagang, pekerja-pekerja. Orang yang lebih berpikir buat oh ya gue besok makan pakai apa, terus hari ini gue bekerja berjuang buat itu. Jadi udah nggak mikirin sosial media dan lain sebagainya. Beda sama orang-orang kantoran yang kerja habis ngetik terus Instagram ya kan foto jebret selfie oh di kantor ngetik ngopi kan beda. Ntar tanya tuh sama penumpang bis kalau naik bis. Ada yang punya Instagramnya PO yang kamu naikin nggak? Ada yang punya Instagram tentang dunia transportasi apa enggak? Mungkin ada 1-2 atau nggak ada sama sekali. Tapi kalau YouTuber bis itu pengaruh gak sih Mas? YouTuber bis mania yang sering bikin trip report? Tadi itu sama jawabannya kayak tadi. Sama aja, ya? Media sosial, Instagram kayak YouTube kayak sama. Mas kan ada nggak Mas cita-cita atau target yang di PO Haryanto itu belum kecapaian Mas? Ada. Apa itu? Ada. Apa kira-kira? Kalau boleh di belak-belakan di sini. Satu wilayah yang belum saya masukin, tinggal satu benernya target saya. Ada. Dan itu bener lagi saya perjuangkan Mas. Tapi baru sampai tengah jalan udah ada kejadian kayak gini. Wah ini kalau saya sebutin wilayahnya berpengaruh ini nanti. Ada satu wilayah yang memang lagi saya usahakan untuk ke sana dan saya udah mulai tahapan awalnya, langkahnya. Dan langkah awalnya udah sukses banget, udah saya anggap baik banget. Tinggal masuk aja benernya, udah mulai naik sampai ke titik tujuan akhir saya gitu. Cuman ya ada kayak kejadian kayak gini kan kita nggak tahu. Ada satu wilayah yang belum saya masukin memang dan itu udah jadi planning kerja saya. Ya mungkin mereka tahu lah. Di luar Jawa mungkin ya? Oh enggak, Jawa. Tetap Jawa? Tetap Jawa. Luar Jawa itu biar pengusaha-pengusaha luar Jawa aja yang mendominasi Mas. Kalau kita orang Jawa suruh mendominasi di sana atau suruh nyari kerja di sana, nyari makan di sana, kok kesannya kayak rakus banget. Pengusaha Jawa biar hidup di Jawa aja lah. Andai kata punya kesana ya cuma 1-2 buat pantas-pantasan aja. Buat apa ya cara hidangan makanan itu pemanis pinggiran lah. Itu kan dari segi rute Mas ya. Kalau dari segi penggemar armada Mas, ada gak cita-cita Mas Rian yang belum kesampaian nih di PO Haryanto? Ada Mas. Saya punya tronton UHD. Bukan karena dari segi bukan dari segi prestis ya, dari segi fungsi. Tronton UHD itu lebih panjang, lebih bisa menahan beban berat tonase, terus lebih banyak dari segi okupansi, dan yang lebih terpenting adalah lebih banyak volume bagasinya. Jadi bukan dari segi, kalau bis tingkat sama sekali nggak kepengen. Kenapa Mas? Buat saya itu prestis lah. Andai kata andai kata ada perusahaan yang mau bikin bis tingkat, paling juga dia punyanya cuma beberapa aja dan itu sifatnya kan hanya bukan sebagai tujuan utama dia kerjanya gitu. Ibaratnya cuma apa ya, kelas sekunder lah mungkin. Kelas utamanya dia tetap sama kayak apa yang kita gelutin saat ini. Makanya setiap pengusaha yang punya bis tingkat itu kan paling ibaratnya bis regulernya dia punya 50, ntar bis tingkatnya dia paling cuma punya 10 gitu. Buat variasi aja lah. Tapi kayaknya okupansinya cukup gede tuh Mas, bis premium double decker. Ya tetap gede kan, nilainya cuma 10 bis. Tapi kalau dia bikin 50 bis, beda cerita. Bisa isinya bisa satu semua. Makanya saya bilang cuma variasi aja, karena okupansinya nggak akan sebanyak bis-bis yang biasa.
daya beli marketnya nggak akan sebanyak sama kekuatannya daya beli market yang ada di bis-bis biasa. Mas Rian, kalau boleh minta pendapatnya nih, PH Haryanto sepeninggal Mas Rian, kira-kira bakal kehilangan penumpang setianya nggak Mas? Nggak boleh ada sosok karyawan atau awak kapal yang namanya lebih besar dari kapal itu sendiri atau nakodanya, Mas. Nggak boleh ada, bukan berarti nggak ada. Nggak boleh ada. Kalau ada ya nasibnya kayak saya ini. Paham ya? Untuk bisa nyerna sendiri lah. Makanya jangan sampai ada awak kapal yang namanya lebih besar dari nama kapal itu sendiri atau lebih besar dari nakodanya. Kalau mereka tidak ingin bernasib seperti saya. Mungkin ada Mas Rian punya pesan atau harapan atau apapun itu kepada Pak Haji, Pak? Mas, beliau itu orang tua saya. Harapan saya dan doa saya untuk beliau tidak saya utarakan di depan kamera, tapi di setiap selesai sholat saya. Karena itu harapan dari seorang anak kepada ayah, kepada orang tua, yang hanya Allah yang layak buat saya mintai. Kalian cukup ngaminin aja yang terbaik, doakan yang terbaik untuk beliau dan kita semua. Terakhir nih Mas, mungkin Mas punya pesan buat Haryanto Mania sama Bus Mania dan penggemar Mas Rian juga. Tetap kalian harus ingat tujuan awal saya membuat komunitas, terus bersama rekan-rekan bikin Haryanto Mania, bikin komunitas bisa apapun. Tujuan kita adalah mensupport, menemani para suksesor-suksesor atau pengusaha-pengusaha dunia transportasi yang bergelut di bidang transportasi supaya bisa menciptakan dunia transportasi yang jauh lebih baik dan semakin baik untuk kedepannya. Fokus di situ aja. Dan drama di dalamnya nggak usah lah, itu biar urusan mama rempong aja yang biasa nonton film